Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu guru SMA Negeri Mojoagung yang telah sudi hadir untuk menemani saya dalam rangka aksi nyata saya di modul 1.4. Saya merupakan guru penggerak meskipun agak telat karena usia guru penggerak. Kalau dari saya lihat kumpul-kumpul dengan teman-teman, satu kelompok saya saja, kelompok bahagia itu kelahirannya di atas 80-an. Ya, meskipun saya kelahiran 2005. Jangan sih 2005. Jadi di antara guru penggerak itu satu kelompok memang saya paling imut piambak. Jadi saya di kelahiran segitu, mereka 85, 86 yang katanya paling tua sendiri. Kepala sekolah SD Melele itu, saya yang paling tua sendiri Pak, kelahiran berapa ini aku? 82, kita guiwain, Yosi adikku gua. Ya, jadi saya di kelompok saya sendiri yang berada di sekolah menengah, karena yang lain di sekolah dasar sama SMP. Tapi semangatnya saya nggak boleh kalah. Jadi aksi nyata saya berada di guru penggerak angkatan 9. Saya itu lulusan angkatan 8 sebenarnya. Cuma angkatan 8 terus break, nggak ada diklat, nggak ada PP-nya atau bagaimana nggak tahu. Kemudian di angkatan 9 baru ada diklatnya. Jadi saya terjaring di angkatan 9. Saya berada di kelompok 09053 Kabupaten Jombang. Ini foto saya terbaru. Ini aslinya. Yang tema kita diskusi ya, sharing. Kita hari ini sharing. Jadi tidak ada yang saling menggurui, kita sama-sama belajar budaya positif agar kita benar jadi gurunya. Menurut Ki Hajar Dewantara, jadi guru penggerak ini nanti yang diutak-utak itu filosofi pendidikannya Ki Hajar Dewantara, KHD. Jadi kalau ada tulisan KHD itu Ki Hajar Dewantara. Yang terkenal dengan ing ngarso Sutulodo, ing madjo mangun karso tut buri boten ditutupi malah nganggani. Baik Bapak Ibu, diskusi kita hari ini tujuannya yaitu yang pertama mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan sekolah dalam skop besar SMA Negeri Mojoagung tempat kita mengajar. Dalam skop kecilnya adalah di kelas-kelasnya. Jenengan-jenengan yang jadi wali kelas berarti ya konsentrasinya di kelas jenengan. Kalau saya dari wali kelas 11-4 berarti ya lebih fokus lagi khusus pada 11-4. Budaya positifnya kita bangun. Tapi tetap goalnya, tujuannya adalah seluruh siswa SMA Negeri Mojoagung, gitu ya. Yang kedua, ini tujuannya yang dari saya ke jenengan semua rekan-rekan saya, yaitu membagikan pemahaman dan pengalaman saya belajar di guru penggerak. Apa saja yang ada di guru penggerak sih, budaya positifnya. Nah, ini saya sharingkan hari ini. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian dikembangkan dirubah menjadi choice teori tentang makna kontrol. Makna kontrol yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana sih lah ini? Monggo silakan bisa dibaca bersama-sama. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika dia atau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Di ya, kita suruh mereka mengerjakan tugasnya on time. Kalau dia nggak mau, akhirnya molor. Meskipun akhirnya dia mau mengerjakan, akhirnya deadline-nya molor. Harusnya mau tanggal 5, karena dia nggak mau, bisa-bisa tanggal 8 atau pokoknya setelah tanggal 5. Apa bisa kita paksa mereka? Tidak bisa.
Terus saya tidak mau itu guru, gimana? Ya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi yang mengerjakan konten itu berarti yang bisa kita kontrol. Itu. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan pasti, ya. Pasti kan. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Contoh, ada murid iseng, ya, iseng moro-moro. Kan ada tuh meskipun tingkat SMA tetap ada siswa yang iseng itu pasti ada. Ya, jahilin koncone, moro-moro sepatunya didelikne, ya, sepatunya disembunyikan gitu. Supaya dia bingung terus mau sepatuan, bingung sepatunya dicari kok tinggal satu. Pasti ada meskipun di tingkat SMA. Jadi tidak hanya di tingkat sekolah dasar. Sambil rileks, tidak apa-apa, ini pun dicicipi selama waktu. Nyantai mawon, ini sharing, kita sharing. Yeah. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kalau dilihat dari yang saya build itu, pastinya ya, namanya penguatan positif pasti bermanfaat. Iya. Terus positif terus dikuatkan lagi terus gak bermanfaat. Ayo. Terus buat apa? Dikuatkan. Terus positif dikuatkan lagi. Endingnya pasti bermanfaat. Iya. Penguatan positif atau bujukan, nah ini kita sering juga membujuk siswa sebenarnya, tapi mereka mungkin tanpa menyadarinya. Ya. Bentuk-bentuk kontrol. Jadi bujukan itu termasuk bentuk kontrol. Contoh menceritakan dasar kita, flashback kita bagaimana. Tapi kalau bisa, kalau menurut saya ya, yang kita ceritakan yang positif saja. Kemarin sempat terjadi perdebatan. Jadi ada guru itu mempunyai pendapat, dia menceritakan kejelekannya dia dulu. Santai saja, bapak dulu itu juga tidak pernah mengerjakan tugas. Toh setelah bapak memperbaiki diri, bapak sekarang jadi guru. Toh bisa jadi guru. Kalau saya mulai sependapat, kalau saya harusnya yang diceritakan ke anak-anak itu ya yang positif dari kita. Oh iya, bapak dulu itu masuknya juga tidak pernah terlambat, tugas mesti on time. Nah itu supaya anak-anak bisa memotivasi mereka. Apalagi nanti kalau jenengan ke anak jenengan nanti di rumah terus cerita di sini elek di sini ini, mari cerita bapak apa kondisi fisika bapak oleh selawe kok dulu. Kira-kira nanti kalau anak jenengan dapat nilai jelek, alasannya lo ayah di sini oleh sawe kok aku di sini, pasti akan dibuat senjata untuk beralasan, iya toh? Jadi itu, ya. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, ya, adalah suatu usaha mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Itu di tugas kita kontrol ya. Dikumpulkan kapan, deadline-nya kapan, seperti itu. Itu mereka kita kontrol, ya. Dan mencoba untuk menolak bujukan kita atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kalau bisa intinya kita itu menyadarkan murid supaya mereka apa istilahnya dari dirinya sendiri. Kemauan itu datangnya dari dirinya sendiri. Ya memang kita awalnya membujuk dulu, ngawali dengan motivasi kita bagaimana dulu jadi siswa, kemudian sampai kuliah, kemudian jadi guru. Kita terangkan itu tujuannya supaya mereka mau kita bujuk, ya kan? Mau kita bujuk, kemudian mereka termotivasi agar budaya positif yang sudah ada di dirinya itu muncul dengan sendiri, dengan kesadaran dirinya sendiri.
sadar supaya tidak terlambat masuk sekolah, sadar supaya tidak telat mengumpulkan tugas. Nah, ini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kalau sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Jadi kadang anak-anak itu kan gitu merasa bersalah kan. Tapi anak sekarang ini masing-masing merasa bersalah. Kalau zaman kita dulu sekolah mungkin ya masih merasa bersalah. Mau ujian itu aja sudah mencekam. Besok ujian malamnya itu sudah mencekam kita kan. Mencekam. Sinau sampai nggak karuan sistem SKS. Napa SKS? Sistem kebut semalam. Sak buku disinaui dalam waktu semalam. Itu kalau mapelnya cuma satu. Kalau mapelnya dua, misalkan mama dulu kita ada dua mapel, satu fisika, satu olahraga, PJOK, bukan menyampaikan PJOK ya, yang dari PJOK, mohon maaf. Biasanya kadang-kadang gitu, fisika, PJOK atau fisika kesenian gitu. So mama ada dua mapel seperti itu, sing disinauni temen yang mana kita dulu? Fisika. Jelas. PJOK ini paling setengah-setengah jam gimana? Ya, kadang 12. Makanya sekarang jadi guru olahraga. Karena dulu tidak bisa olahraga. Saya juga dulu zaman, kenapa saya jadi guru fisika? Karena saya dulu masuk fisika nggak bisa. Dulu zaman saya SMA kan A1, A2 terus IPS. Nah saya A1 itu jurusan favorit. Ya, jurusan favorit. Jam fisikanya lebih banyak daripada yang lain. Nah yang A2 jam biologinya lebih banyak daripada IPA yang lain. Nah saya ingin di A1 ternyata biji fisikanya saya cuma 70 di rapor. 70 dulu sih ya. Harusnya minimal 75 kalau ingin masuk ke A1 lah. Jadi tidak bisa masuk ke A1. Tapi punya kerentek, kita ngomong. Aku saya kayak iso fisika, kayak iso kelas fisika. Ben aku kuliah itu mampu fisika. Setelah lulus reunian, ada kasih cita takoni. Sopo sing iso fisika saya ini. Tantang gitu ya. Ternyata anak A1 tidak ada yang ambil jurusan fisika, tidak ada. Ya. Malah anak A2 ngambil fisika, padahal disinauni biologi. Saya dulu tertarik di biologi sebenarnya, cuma gak oleh karo mbakku. Dalam kok gak oleh mbak, lalu juga biologi kalau sih mas biologi, iya kan? Ya masuk akal saya. Soalnya ada les biologi yang masuk biologi ini biji lele kan paling diwocor iya kan? Nah, oke. Jadi ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka kadang mempunyai motivasi itu dasarnya itu ini yang pertama. Iya Pak ya. Kenapa anak-anak waktu upacara itu pakai topi, pakai dasi, pakai sabuk identitas, kemudian pakai sepatu hitam sempurna, pakai kaos kaki juga putih kalau seneng kan? Tujuan mereka apa? Minimal ini. Oh, bakal kanggo topi, dicengkewe karo Pak Didi, dicengkewe karo Pak David, pembina OSIS. Karena mereka takut karena hukuman wah jelas di PP kanggo topi kanggo dasi. Ini tingkatan terendah. Tapi lumayan, paling tidak masih ada kalau proses tinggi. Tapi ini tingkatan yang paling rendah dari motivasi perilaku manusia atau murid. Wedi karena hukum, kita takut terlambat masuk kerja. Mungkin aku telat, dia
kalau sekolah. Itu berarti motivasi tingkatan paling bawah. Ya. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dan mau hukumannya dihapus, kira-kira anak-anak sih mau enggak? Motivasinya untuk menghindari hukuman? Enggak kan? Enggak. Makanya ini tingkatan paling asal diri lah. Tapi pasti ada. Setiap individu pasti masih ada yang motivasinya gara-gara hukuman. Ya, aku tak tahu isu. Benar dihukum karo Pak Waras, karo kepala sekolah, gitu kan? Sama dengan kita dulu sekolah, dia tak datang tepat waktu atau sebelum jam 7 kurang 10. Karena kalau jam 7 kurang 10 gerbang sudah aku jam itu kurang 5 berarti kan ditutup. Alas, kalau kita buat apa angket gitu kan, motivasi Anda masuk sebelum jam 7 sampai 10 apa? Pasti di atas 50%. Nah, dia tidak dihukum entah apa-apa, alasannya apa saja, tapi intinya menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman mereka. Tapi tidak tahu kalau yang sekarang bagaimana? Yang di depan, yang sampai kalau yang terlambat bagaimana? Ya, nah, nanti kalau bisa hukumannya diganti. Ini nanti bagaimana hukumannya nanti. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis. Ya. Motivasinya bersifat eksternal, ya kan? Enggak, belum internal. Gara-gara hukuman, gara-gara peraturan di depan sana dikasih banner, ya, dilarang terlambat. Jam 7 kurang 10 gerbang sudah ditutup. Pasti ya, boleh terlambat jalan sempit. Dasarnya hanya takut dapat hukuman. Ini motivasi yang sangat rendah. Nah ini sering kali kita gunakan di kelas. Saya dulu menggunakan ini. Jadi anak-anak yang latihan, saya dulu kan yang 2 jam saya buat teori, yang 1 jam saya buat untuk latihan soal. Latihan soal mereka harus sudah mengerjakan di rumah. Ketemu di sekolah mereka langsung maju ke depan untuk mengerjakan. Nah itu motivasi saya pada anak-anak yang sering maju kemudian benar menjawabnya, itu saya kasih poin 1. Nah tujuannya apa nanti? Nah nilainya tambahnya juga beda antara yang poinnya banyak dengan yang tidak. Itu ini banyak kan ini lah guru-guru di kelas ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini termasuk yang saya lakukan itu. Siapa namanya? Ahmad Pak. Nomor absen berapa? 16 tentang izin. Ya. 1 tingkat di atas ya, tapi ini lumayan. 1 tingkat di atas yang hukuman tadi. Ya. Meskipun juga mengharap imbalan berupa tambah nilai dari saya tadi ya. Orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi melakukan sesuatu bukan gara-gara bukan komitmennya, tapi ben aku oleh. Gitu. Ya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya? Ono pamrih, kan gitu toh? Ya siswa tadi maju, wah, memang benar-benar mujarab itu diterapkan di kelas. Jadi yang maju rebutan jangan, cepidolnya ada 4 itu sampai kekurangan. Terus Pak saya bawa cepidol sendiri sampai segitunya untuk mendapatkan poin tambahan dari saya. Ya, entah apa yang dipikirkan mereka, tapi intinya ya sesuai dengan teori ini. Ya. Apa yang akan saya dapatkan jika saya maju? Ya. Tuh. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, minimal pujian
berupa apa saja pujian, nilai gitu. Dan itu. Dulu pernah kita lakukan itu Pak Didi apa? Yang kita lakukan itu dulu pernah sampai dansos pun kita sampaikan ke upacara. Kelas 11 dansosnya dapat sekian, kelas 12 dansosnya dapat sekian. Tujuannya adalah memotivasi mereka supaya lomba-lomba semangat. Dansosnya titik dengan diisi loh kelas itu. Ya salah satunya ini supaya nanti disebut di setelah upacara bendera di sini. Oh, kelas yang dansosnya paling besar adalah kelas 12 lah. Oh, itu tepuk tangan. Bangga mereka. Tak boleh saja nih. Ya. Ini ada motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal lagi. Ini dari diri kan juga. Aku ngene ben ngono. Ya, kalau tadi kan beda. Aku gak melakukan itu karena saya takut dihukum kalau Pak Iki ya gitu kan dari eksternal. Kalau ini kan internal. Coba mungkin ada pengalaman yang lain masalah ini ya di kelas, monggo silakan diutarakan. Bebas mau. Monggo yang mau motivasi yang sudah diterapkan di kelasnya mungkin. Yang pernah diterapkan, monggo silakan. Silakan monggo. Saya tidak nunjuk nanti kelihatan. Ya, monggo. Ya. Jadi intinya yang semuanya ingin mendapatkan hadiah berupa apapun itu ya termasuk ini. Ya. Monggo. Pak David monggo. Monggo. Yang sudah diterapkan di kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi yang saya terapkan di lapangan ya Pak. Oh ya, karena olahraga. Ya. Dia berolahraga. Ya. Dia itu gimana? Semisal tadi praktek basket Ya. itu dia berlomba-lomba menjadi yang terbaik untuk memasukkan ke bola basket ke ring. Saya beri motivasi teman-teman ini masih badannya sedikit, misal itu sedikit nilainya untuk memasukkan ke ring, dan saya beri motivasi gimana caranya kalian harus unggul dari teman-teman tersebut. Mungkin begini. Jadi intinya kalau bisa di bahasa umumnya dipanas-panasi gitu ya. Ini temanmu udah ada yang banyak memasukkan bola basketnya ke ring basket. Kamu harus bisa ini. Karena kamu unggul dari tinggi, mungkin gitu disebutkan keunggulannya. Ya, disebutkan keunggulannya. Tinggi kamu di atas rata-rata dari temanmu. Secara logika harusnya kamu lebih banyak bisa memasukkan bola basket ke ring basket. Salah satunya itu ya. Terima kasih, kita tepuk tangan untuk Pak David. Terima kasih Pak David. Mungkin yang lain yang punya pengalaman karena Pak David tidak punya kelas ternyata. Ya, Pak David punyanya lapangan karena beliaunya guru olahraga. Terima kasih Pak David. Mungkin yang lain dari ibu-ibu PKK mungkin. Dari Molo, silakan. Monggo Bu Yulian silakan. Nah, Bu Yulian ini mau menceritakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau di kelas biasanya itu anak-anak kurang kondusif, entah bicara sendiri atau bagaimana. Biasanya itu bisa untuk ice breaking dulu untuk memulai pelajaran untuk bisa lebih kondusif. Bisa juga terkadang setelah ice breaking juga anak-anak lebih berisik. Tapi terkadang juga bisa dikasih reward Pak. Tadi yang kedua kan dikasih reward untuk meningkatkan motivasi anak-anak. Biasanya itu di kelas saya. Terima kasih. Terima kasih Bu
Yulian. Jadi dikasih rewardnya berupa Bisa biasanya itu diajak game dulu. Terus siapa yang bisa menjawab apa bagaimana, biasanya bisa dikasih jajan, coklat atau apa gitu. kalau dikasih coklat saya mau jadi muridnya Bu Yulian. Tak jawab terus, ngomongnya fisika kan, jawab terus. Dan dapat coklat terus. Jadi tidak cuma kayak sagu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita terapkan di poin ini, gitu, ya. Tapi intinya berbeda dengan yang hukuman tadi kan, berubah, jauh berubah. Yang ini masih ada faktor ya dari diri anak-anak sendiri. Terbukti tadi saya sebutkan bahwa kalau yang maju bisa menjawab pertanyaan saya soal-soal ini dan benar dapat poin dari saya. Sampai 4 spidol di kelas itu kurang, mereka ada banyak yang bawa sendiri. Lalu saya bawa sendiri Pak, doser saking tertariknya, saking pinginnya dapat poin dari saya. Karena memang benar semakin banyak poinnya, nilainya plusnya juga semakin banyak juga. Tetapi bagaimana kalau hal itu sudah kita utarakan? Rek, ini latihan cokal, gitu. Ada poinnya Pak? Enggak. Ya ogah-ogahan. Mereka ogah-ogahan. Yang maju ya tertentu aja itu. Ya. Betul. Kita sebagai guru itu memang dituntut kreatif. Bagaimana menumbuh kembangkan situasi belajar yang menyenangkan di kelas. Apalagi pelajaran-pelajaran seperti pelajaran yang disukai anak-anak seperti yang saya pegang gitu. Itu kan sama dengan kita kalau sekolah dulu SMA ya, fisika itu kan sangat disukai kan. Disukai kalau gurunya tidak masuk. Jam kok suka banget fisika. Payah coba fisika. Dulu saya Pak Rahmat. Pak Rahmat itu kan ruang guru. Kalau alhamdulillah. Ya, padahal gurunya juga nyantai. Enggak kejem gitu enggak. Pelajarannya Pak. Ya enggak tahu juga. Kan gitu. Dulu itu kalau suruh ngerjakan LKS, kerjakan LKS-nya. 1 jam pelajaran, anak-anak yang mengumpulkan, akhirnya beliau yang mengerjakan di papan tulis. Wajah lengkap ya sekali. Nggak pakai terangkan, semuanya ditahu ini ya, anak ini tulis. Setelah 10 soal penuh kapur ya, kan pakai kapur dulu, whiteboard itu. Silakan dicatat di bukunya. Misalnya nyatet pekerjaannya mana dicatat. Kalau sudah dikumpulkan 7 nilai beliau. Saya dulu sudah mikir, lagi singgah Pak Rahmat, sing nulis aku, sing biji Pak Rahmat. Dan dinilai 100, dinilai 80, gara-gara Pak Dewi. Pak Rahmat itu dulu guru saya di SMA Negeri 12 Surabaya. Ya, jadi saya itu mulai TK sampai kuliah di S1 dan S2 Surabaya semua. Ya. Mungkin karena bapak saya bilang makan gak makan pokoknya kumpul. Karena bapak saya Surabaya, ibu bapak saya Surabaya. Ya ini, dan sudah ya. Ya belum, yang ketiga belum ya? Ini sama dia. Motivasi kita sebagai guru. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Satu, nanti di komentar ini, bebas komentar, tidak ada yang salah. Saya itu hadir tepat waktu karena sambil mengantarkan anak saya ya Pak. Boleh, ngapain? Sekalian anak saya kan masuknya jam 7 kurang, saya berarti sampai di sini juga jam 7 kurang. Boleh, macam-macam. Saya hadir tepat waktu karena komitmen saya. Saya ingin berkomitmen disiplin waktu. Mau, gitu. Apakah Anda dapat datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Yono sing ngono. Dan itu istilahnya ABS, asal Bapak
senang. Nah, ini supaya tidak ditegur, kemudian dapat surat peringatan, ya berarti kan sama dengan yang ini paling rendah gitu. Saya datang tidak terlambat supaya dapat teguran, nah, ini paling ini. Atau Anda ini mendapatkan pujian dari atasan, wah ini lebay ini. Ya, nah, itu. Kalau di swasta mungkin ya, di karyawan swasta mungkin ada karyawan terbaik, ada hadiah dan sebagainya. Berarti kan yang sistem kedua tadi yang kita terapkan ya, itu dan sebagainya. Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, nah ini kan yang dari diri sendiri, ya, menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid Anda. Kalau murid Anda tidak boleh terlambat, berarti harusnya kita semua juga tidak boleh. Itu masuk teladan. Jangan telat dan. Jadi ngomongnya disambung. Teladan. Ojo telat dan. Berarti telatan. Ya. Sebagai teladan, tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Nah, sosok guru itu digugu dan ditiru. Sampai di saya di RT saya sana itu yuk, pripun Pak Guru itu? Nah monggo, sampai mau pergi itu saya tidak punya mobil pun, tetangga saya langsung buatan melu gak enak. Ya kok aneh mobil DE, aku mulut, aku gak melu udah gede. Saya jadi kan tambah enak dari aku gak melu, gitu loh. Jadi mereka itu guru itu digugu lagi, bilang musuh mungkin ya. Teologi musuh, karena tetangga saya itu banyak dari TNI, Polri-nya satu rumah. Tapi alhamdulillah guyup, ya. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari beberapa motivasi? Monggo silakan, supaya tidak ngantuk sambil dimakan apa itu? Itu bukan patung apa? Bukan pajangan, asli oli, tidak mengandung apa sih Jessica itu pemikirannya? Sianida. Ditanggung tidak mengandung sianida. Ya, monggo yang mungkin punya gambaran tentang ini. Motivasi saya datang tepat waktu. Motivasi saya punya datang tepat waktu. B, monggo. Bebas mawon nih. Ajang diskusi, sharing, impact share. Itu ingat skripsi saya dulu, impact share. Jadi anak-anak dibentuk kelompok berpasangan, kemudian mereka sharing ke tempatnya, teman-temannya di depan kelas. Impression. Monggo, silakan. Tadi sudah dari Pak David sama Bu Yulia, mulai monggo bebas atau minum dulu monggo. Ya, minum dulu monggo, silakan minum dulu. Saya tak suka minum dulu. Monggo, silakan. Yang mau berpendapat supaya tidak garing diskusinya. Namanya diskusi berarti dari dua arah. Saya nggak setuju ya dituliskan sama Pak Su di situ, boleh. Namanya sharing pendapat. Ya. Sekarang pada rame baca pres, baca wapres. Boleh diskusi. Saya tidak setuju yang golongan kelima, saya tidak setuju dari yang golongan keempat. Nah, sama dengan ini kan cocok dengan yang saya tuliskan ya. Dan dengan tuliskan maksudnya tidak cocok, boleh. Saya punya pendapat lain, monggo silakan yang lain. Maksud Bu Yuli yang mana? Kalau mau tanya ini Pak. Boleh. Tanya. Maksud tanya nama medeni. Salamnya. Bagi salamnya yang tadi aja Pak ya. Ini pertanyaannya ini bagaimana cara menumbuhkan motivasi dari diri siswanya sendiri, gitu. Terima kasih. Baik. Yang pasti kalau kepingin menumbuhkan, ini kan siswa kita kan beraneka ragam. Dari status ekonomi dan disiplin yang berbeda-beda di keluarga juga.
ono sing mau berangkat sekolah mending disiapne sak seragam sak mesin SMK kan masih ada Mas. Ada yang seperti itu. Ada yang orang tuanya tidak tahu anaknya berangkat gimana, pulang gimana karena orang tuanya juga sibuk bekerja, pagi sudah ke pasar dan sebagainya. Jadi bagaimana cara kita menumbuhkan dari diri siswa kita budaya positif ini kayak gini ya. Intinya minimal tidak terlambat sekolah minimal. Ya ini disebutkan di situ kita harus mencontohi dulu. Kita tidak boleh teori tok. Anak-anak kita harus datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Kita sendiri terlambat. Anak sekarang itu apa yang kita lakukan dikembalikan ke kita lagi. Beda kalau kita dulu kecil itu waktu tenang, kalau orang omongan sama di sini ngomongnya panik nggak ada dulu. Ini real saya ceritakan. Saya itu kalau lihat anak-anak makan sambil jalan, itu kan saya mesti negur. Perawan, maku, mangan ke rumahku, gak ilo. Duduk, minum duduk, makan duduk. Mesti setiap anak jalan gitu ke lewat depan ruang guru pas saya papasan, mesti saya tegur seperti itu. Tujuan saya apa? Membudayakan budaya positif, makan, minum itu dengan duduk. Terus saya kena batunya. Kapan hari waktu di ruang guru saya ngambil cemilan di mejanya Bu Ratna, kemudian langsung saya makan, keripik gitu kan, ya keripik itu malah saya makan, terus ada mungkin yang pernah saya tegur dulu juga, ya, terus akhirnya anaknya bilang, Pak, iya, cari mejanya siapa? Biasanya siswa ruang guru kan mesti Pak mejanya Pak A, Pak B, Pak C, padahal ada orangnya saya boleh meja ya, bukan cari meja, terus gimana? Pak Syul kalau makan ya duduk dong sini. Oh iya, diguyu beberapa teman itu tertawa itu karena murid itu. Oh iya, udah lupa ya. Terus saya duduk. Mana? Kan ya. Makanya ada istilah kan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ada peribahasa gitu kan. Sesuatu tindak lanjut yang kita lakukan guru itu pasti menjadi kiblat, apalagi di sekolah dasar. Ya, SMA gini kan sudah bisa mencerna mereka karena sudah menjelang dewasa. Tapi kalau SD bener cara menjumlahkannya nggak sesuai dengan gurunya, aja disalahkan orang tuanya ngajarin. Ya Pak ya. Ibu ngajari por gaping kayak cara ibu. Lah gurunya siji ngajarin. Kira-kira salah bukan ini kan gitu. Karena di rumah dulu pernah gini juga, masa waktu SD diajari sinodot simpel karena ibu diseneni gue. Gak podo karo guruku. Jelas disalah. Kemerdekaan kita dulu SD menghafal. Itu sak koma-komane dihafal lagi. Orangnya itu nih hilang dibaleni. Iya Pak ya. Tapi kalau SMA ini sudah nggak boleh seperti itu. Ya, minimal pengertiannya sama meskipun kalimatnya tidak sama. Ya, jadi bagaimana kembali lagi untuk menumbuhkan budaya positif anak-anak dengan berbagai macam karakter, berbagai macam filosofi keluarga. Ya satu, intinya kita memberi contoh dulu ke anak-anak. Ben, tidak kayak tadinya tadi. Ya, nyuruh anak-anak makan itu duduk, minum duduk. Ternyata waktu saya makan dikonani pakai berdiri, mereka langsung bilang ke saya, Pak Zul, makan kok nggak duduk? Iya. Ya, jadi itu Bu Lilian deh. Jadi kita dari kita dulu masuk kelas nggak pernah terlambat. Mereka rekam loh, itu Bapak Ibu, mereka rekam. Repotnya guru itu beda dibandingkan dosen, nggak usah banter-banter nih dengan teman-teman yang di non guru, yang di kantor. Itu mereka kalau terlambat paling ya dipotong dan sebagainya. Atau mungkin cek waktunya sudah benar, tapi orangnya tidak ada, ya kan?
Nggak ada. Itu mereka nggak ada apa ya, karena yang dihadapi kan benda mati. Kalau kita yang dihadapi benda hidup, siswa, kita terlambat terus menengahi anak-anak, makanya nggak tahu mau kelas, menengahi, tapi suatu saat pasti terucap, mesti. Ini guru ini kenapa sih bu, kok nggak pernah masuk? Pasti suatu saat pasti. Ya, ini yang kita hadapi ini di atas CCTV, di atas CCTV. Ya, nah CCTV kan sesuai. Anak-anak bisa malah nambah. Kamar bumi pisang, dia mau bola balik. Iya, bola balik ini nggak pernah masuk. Padahal pisang. Kan di atas CCTV berarti. Jadi bagaimana menumbuhkan itu ya kita harus kitanya dulu. Kita harus berkomitmen bahwa kita harus disiplin dalam segi apapun, terutama waktu. Memang suka sih sebenarnya kalau kita datang terlambat itu 2 jam pelajaran, terus kita baru datang 1 jam, mereka suka. Suka mereka. Ya secara kita, mohon maaf anak-anak kita terlambat, oh udah apa-apa bapak. Ini tadi bapak gak enak, baru tidak aja dulu pak. Masih begitu kan sama anak saya. Istirahat aja dulu pak. Seolah-olah mereka memperhatikan kita, padahal karena bodi ya mereka sendiri enak jam kosong. Ya jadi untuk menumbuh kembangkan budaya positif apapun di anak-anak itu kuncinya ya dari gurunya. Lek guru ini disiplin pasti muridnya juga disiplin. Yang dinamakan pasti itu dari 1000 siswa terus lek orang cuma 10 sih gak disiplin termasuk ya berhasil. Ya. Kan itu jangan terus 1000 ya baru 1000 ya memang targetnya seperti itu, tapi kan mesti namanya sudah kita contohi, sudah kita pokoknya contoh kabeh positif semua, tapi masih ada yang nggak pas di anak-anak ya biasa gitu. Oke, ya ini ada 3 macam istilah di sini. Ada identitas gagal, itu yang di kolom sebelah sini, yang di warna kegelapan itu hukuman. Identitas gagal loh Bapak Ibu, hukuman itu. Padahal sering kita lakukan dulu gitu. Iya. Anak tidak kumpulkan tugas kita hukum. Bagaimana? Nilainya tidak kita tambahi. Itu hukuman. Anak terlambat kita hukum. Jalan jongkok, lari lapangan basket. Hukuman itu. Hukuman itu ke anak bagaimana efeknya? Pasti sesuatu yang menyakitkan. Lari, kesel Pak. Apalagi jalan jongkok. Dulu pernah saya praktekkan. Jadi anak-anak pas saya hukum gitu, jalan jongkok kita ini tiap daerah depan. Saya juga ikut. Masih dulu waktu masih kakak langsing. Saya ikut. Capek. Ya, capek. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Di dalam kelas anak kita hukum. Tidak bisa mau matematika gitu ya. Ada permasalahan matematika akar anaknya tidak bisa maju. Kemudian teman-temannya menertawakan. Sebenarnya sesuatu yang mudah, cuman si anak ini mungkin faktor tidak konsentrasi atau bagaimana ngeblank. Tidak bisa. Nah, teman-temannya tertawa. Si bapaknya juga ikut tertawa dan ikut menstabilkan kondisi anak ini. Bagaimana kondisi anak itu ini? Down. Akan dikenang sepanjang hukuman. Ya, ada istilah korban mendapatkan keadilan karena hukuman. Ya, murid atau anak tersakiti, tapi secara kalau kita kaplok gitu aja paling sakitnya ya 1 menit 2 menitan. Tapi sakit hatinya itu di sini, ya terkenang. Bahwa dia sudah jadi orang yang berhasil menemui gurunya, yang di situ tak bakal pernah kena hukuman. Saya si apa? Siapa ya? Angkatan tahun sekian. Siapa ya? Yang dulu pernah bapak kaplok itu loh Pak.
Pasti seperti itu kan? Iya. Guru itu yang dititeni itu kan siswa yang pinter dan siswa yang yang nakal pasti. Dengan biasa. Paling oh iya tapi gak ilmu. Ya. Guru itu guru. Ada konsekuensi identitas sukses. Ada konsekuensi dan restitusi. Harapannya nanti kita itu sudah harus meninggalkan yang awan kelam ini menuju awan yang lebih baik, hijau, restitusi. Ya nanti tujuan kita lebih menuju pada restitusi. Menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Ya, hukuman itu cepat, cuma terkenangnya itu, efeknya itu psikologisnya anak sungguh terkena hukuman. Dan ini sering kita lakukan. Saya juga dulu gitu. Makanya kalau belajar di guru penggerak ini, kalau ingat-ingat yang dulu, ya istighfar yang banyak. Ya, nah ini murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, dengan restitusi itu mereka kita kuatkan. Oke, kamu terlambat, tak apa-apa sekali terlambat, tapi berikutnya jangan terlambat. Tapi yang didasari dari diri kamu sendiri, bangun lebih awal dan seterusnya. Kita gali mereka, karena intinya siswa itu mempunyai karakter yang positif di masing-masing siswa. Cuma dia kan kadang cara mengungkapkannya yang berbeda-beda. Ono sing mau jahili koncone. Dia sudah selesai mengerjakan, tapi karena usil koncone dijahili. Ya. Distimu, ada yang begitu kan? Ada. Sampai tempat meja distimui ada. Itu berarti kreatif. Ada kelas berapa itu kemarin saya ngajar di tahun terakhir, padahal ini sama guyon. Itu dia gambar, wah bagus gambarnya. Saya gambarnya ini selesai, dia tidur. Saya tanyakan ke wali kelasnya, ke guru-guru lain yang ngajar kelas itu, sama, tidur. Saya tanya, Dok, kamu tidur jam berapa tadi malam? Jam 9 Pak. Sebenarnya belum malam-malam banget kan? Kok ngantuk kan? Apa setelah tahajud itu sudah pernah tidur? Tahajud bangun jam 2, kemudian sampai militan gitu. Sampai subuh, habis subuh juga nggak tidur lagi karena tidur habis subuh kan juga nggak bagus. Terus sekolah, akhirnya di sekolah tidur. Ternyata guru-guru yang lain yang ngajar di kelas itu, saya tanya, ya sama ceritanya, turunan namanya. Ya. Nah ini bersifat negatif, ini sering kita lakukan. Iya, iya. Awas kalau dilanggar, iya. Awas kamu nanti. Biasanya gitu guru olahraga deh. Dulu ada salah satu guru olahraga sini sudah terjun, kakak anak balap. Dulu ada. Yang alumni sini pasti ngerti. Ya sudah pensiun. Mode paksa. Nah, jadi HP-nya di-sharing mode paksa. Ini harus gini, tidak boleh kamu gitu. Ada yang guru-guru seperti itu, ada kan? Oh, biasa sih tuwek-tuwek. Dan saya ngomong kayak ini kan, kemampu. Sama dengan dosen dulu kan, cinta tuwek biasanya kan terus saklek. Tesis, skripsi, pokoknya saya gini. Kalau Anda gitu, ya kamu Anda yang harus menyesuaikan saya kan gitu. Ada yang sih teman-teman enak mengalir. Biasa juga kamu itu, maksud saya gini loh Pak, penelitian saya ini guru-guru gampang menggunakan media pembelajaran. PPT sudah umum, PPT hanya PPT, tapi kalau lektorat inspire itu bisa ada ujiannya di dalam, ada kuis kreatornya di dalam. Jadi itu ilmuwan, kan enak Pak. Loh, ada yang lebih bagus dari lektorat inspire. Iya, tapi kan sulit. Tapi kalau lektorat inspire sama dengan PPT. Guru-guru sudah familiar dengan PPT. Dengan lektorat inspire
tinggal jalan saja, tinggal menyesuaikan masukkan kuisisnya di dalam. Itu dulu ujian tesis saya. Dia raja dia mendorong menyalahkan diri, ya itu jelas terlambat. Kenapa terlambat? Pasti ya. Konsep diri dulu telat berarti elek. Netral, kita harus bersikap netral juga siswa. Lakukan apa yang saya katakan. Elek menurut saya jelek juga. Mendorong kepatuhan, konsep diri baik, positifnya bagaimana dengan restitusi? Apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah itu nyapat bocor ini. Ini pasti ingin kamu lakukan. Enggak sih Pak, cuman iseng aja. Saya sudah selesai mengerjakan tugasnya, saya selesai mengerjakan soal. Yang lain belum, iseng aja Pak, tidak ada teman main. Saya lempar lagi ke teman saya. Kita gali dulu mereka, jangan menyalahkan. Salah kamu itu lah, biasanya mendoakan kayak gitu. Gitu, kita kalau di kelas kan kebanyakan gitu. Salah, pokoknya salah. Kenapa saya salah? Salah kan. Kita tidak menggali kenapa dia. Mungkin dia agak aktif. Semuanya sudah dikerjakan, teman-temannya belum, telat. Akhirnya jarak konjol. Itu teori kontrol mendorong, makanya sekarang harus kita ubah dari hukuman ke restitusi. Nah, sekarang hukuman restitusi itu apa gitu. Supaya ada dua arah, Bapak Ibu, sama Bapak yang Bapak Ibu yang berbeda. Oke, baik, sudah nih, selesai nih Bapak Ibu Guru. Nah, sekarang dari audien yang hadir hari ini yang menggambar. Oh masih ada yang monggo, silakan Bu Hanifah, silakan diselesaikan. Ya. Cukup. Betul bisa terus-terus. Dari Bapak Ibu Guru yang hadir hari ini, tolong ngacung siapa yang menggambar gunung dua, kemudian di tengahnya ada jalan, di samping jalan itu ada tanaman padi. Sinten? Iya. Yang saya lupa. Jadi siapa yang konsepnya seperti ini? Ya, konsepnya seperti ini. Makanya tadi Pak Jawab ini bilang pemandangan alam Pak, pemandangan sudah gitu aja. Kalau saya bilang iya, ya tidak salah. Ini juga tidak salah kan gitu. Ya, ini pernah saya terapkan di LPMP Seragen dan di Klaten. Itu ternyata dari yang datang itu sekitar 300-400 Bapak Ibu Guru. Gambarnya pemandangannya seperti itu semua. Hanya beberapa orang yang gambar di luar gunung. Dua gunung, ada satu matahari yang sedang tersenyum dengan rambut jabritnya. Ternyata kita juga gitu. Itu berarti kan pengetahuan bawah sadar kita tentang pemandangan itu gunung dengan matahari yang tercepit di tengahnya. Kemudian ada tanaman padi bentuk V dengan yang dikasih begini gitu ya. Terus ada burungnya itu yang berupa angka 3 yang tidur. Dia ngomong dia. Nah, gitu. Harusnya ini kalau saya karena saya itu orang Surabaya, saya gambar pemandangan seperti itu ya. Saya lihat di mana? Yo, lah Surabaya gunungnya. Enggak ada. Harusnya kalau saya orang Surabaya gambarnya ya gedung-gedung itu, kemudian mobil-mobil macet. Saya Surabaya.
Harusnya kalau ini ada di sini tadi pemandangan, ya gambar aja di situ ada TV, ada bufetnya, ada ruangannya. Karena pemandangan itu intinya apa-apa yang kita lihat. Apa kita sekarang sedang melihat gunung? Izin lupa. Ya, jadi nanti paradigma siswa kita harus kita rubah. Sama dengan anak-anak kalau saya tanyakan energi potensial, contohnya apa, Rek? Kelapa jatuh dari pohonnya, Pak. Anak Mojoagung ini. Di sekitar Mojoagung nggak ada pohon kelapa, adanya kelengkeng. Kalau anak-anak Banyuwangi, Tulungagung yang daerah pantai yang banyak pohon kelapanya, oke lah. Karena mereka keseharian melihat contoh pemuaian, apa Rek? Rel kereta api, Pak. Sambungan rel kereta api. Apa anak Mojoagung sering melihat rel kereta api? Dari semua itu oke. Gitu. Kita rubah, kenapa enggak pakai masang, Pak itu kan masang kaca di jendela, dibuat renggang. Kenapa? Supaya kalau ada memuainya kaca ini tidak pecah. Jendela kan semua lihat, atau di rumah lihat, di sekolah juga lihat. Bukan melihat rel kereta api. Kata dia. Jadi ini terakhir Bapak Ibu, ya ini restitusi. Karena kenapa? Saya fokuskan ke restitusinya karena apa? Di antara dari hukuman, konsekuensi, ini yang paling harusnya ini yang kita lakukan, yang paling baik lah, menurut saya. Ya, karena apa? Dengan restitusi itu mereka siswa kita itu bisa memperbaiki kesalahan mereka. Contoh, tadi kalau yang meminjamkan stipunya ke temannya dengan cara dilempar, mereka akan menyadari, iya Pak, saya salah. Saya tidak menghormati dia karena saya lempar. Dia kena kepalanya kadang gitu. Terus bagaimana cara kamu memperbaiki berikutnya kalau ada teman yang pinjam? Ya akan saya kasih ke teman langsung. Iki loh, stipu pusing gitu loh, sak cukupnya. Mereka sendiri yang meninggal itu, bukan dari kita loh ya. Ini. Mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia mengakui kesalahannya, dia juga bisa memberikan solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Kata dia, Bapak Ibu, ayo kita rubah sistem pembelajaran kita lebih berpusat pada siswa. Indonesia maju, guru bergerak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kaku aku dengan mas-mas begini kemarin. Nanti itu masih dibaca? Ya terserah, katanya bro. Oh, nggak usah. Ya, bebas. Pak Sari. Ayo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Sarif. Saya mengajar sejarah di SMA Mojoagung. Biasanya saya kalau mengajar di kelas ada siswa yang ramai ataupun kelas yang tidak kondisif. Biasanya saya lebih sering memberikan hukuman ataupun kekerasan. Tapi setelah mendengar penjabaran dari Bapak tadi bahwa hukuman itu akan mendampak negatif ke depan. Jadi saya merasa menyesal selama ini memberikan hukuman kepada anak-anak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ada kan penyesalan. Baik, setelah saya mendengarkan penjabaran tadi, saya kedepannya mungkin bisa tidak mengulangi atau tidak memberikan hukuman lagi kedepannya. Mungkin bisa lebih memberikan motivasi atau hal-hal positif untuk melakukan sesuatu kedepannya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Zilian dengan mengajar PKWU dari SMA Negeri Mojoagung. Dan setelah saya mendengar paparan dari Pak Zul tadi, saya merasa
bersalah karena seringkali menghukum murid-murid saya yang telat masuk ke dalam kelas. Saya usahakan setelah ini saya bisa menerapkan apa yang dibilang Pak Zul tadi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Zul, mengajar PKWU dari SMA N Mojoagung. Setelah saya mendengar paparan dari Pak Zul tadi, saya merasa bersalah karena sering menghukum siswa-siswi yang telat masuk ke kelas saya atau ke jam pelajaran saya. Untuk setelah ini saya usahakan saya akan menerapkan restitusi untuk anak-anak yang berbuat salah agar mereka bisa dapat memperbaiki kesalahannya mereka sendiri dengan karakter mereka yang lebih kuat. Restitusi harga mati. Terima kasih.